Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kejadian yang menjadikan Nabi sangat bersedih, yaitu kejadian tatkala melihat kalung Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kisahnya ya? Ibnu Ishaq dalam sirahnya menceritakan tentang kisah Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' adalah salah seorang dari menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah ponakannya Khadijah. Ya. Dan ibunya adalah Halah bintu Khuwailid yang tadi kita sebutkan. Ya, Khadijah punya saudari perempuan namanya Halah. Kemudian menikah, punya anak namanya Abul As. Abul As ya. Maka Abul As ini Khadijah pernah membisikin Nabi SAW agar menikahkan putri pertama mereka Zainab dengan ponakannya Khadijah. Maka Nabi setuju. Akhirnya menikahlah Abul As dengan Zainab, putri pertama Nabi SAW. Di malam pengantin, Khadijah ingin merias putrinya Zainab agar tampak indah tatkala bertemu dengan suaminya di malam pengantin. Maka Khadijah yang biasa pakai kalung yang selalu dilihat oleh Nabi di leher Khadijah, dilepas oleh Khadijah. Dilepas kemudian dia berikan kepada putrinya Zainab. Ya, namanya orang tua seperti itu ya, ingin agar menyenangkan anak-anaknya. Maka Khadijah mungkin hartanya sudah enggak ada, sudah habis semua buat dakwah. Tapi masih ada kalung, dia lepas, dia kasih kepada Zainab. Kalau punya uang mungkin dia belikan kalung-kalung lain. Tapi Khadijah hartanya sudah habis buat apa? Buat dakwah. Mungkin itu harta yang tersisa. Dia lepas, dia kasih kepada Zainab agar Zainab bisa indah di hadapan suaminya. Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian putri-putri Nabi juga Ruqayyah, Ummu Kulthum menikah dengan ponakan-ponakan sepupu-sepupu Nabi, yaitu anak-anaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab pamannya Nabi. Kalau nggak salah punya anak Utbah dan Utaibah, saya lupa namanya, nikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian waktu Nabi menjadi seorang nabi, ya, maka orang-orang pun datang kepada menantu-menantu Nabi, suruh menceraikan putri-putri Nabi. Mereka ingin Nabi pusing mikir anak-anaknya yang dicerai, putri-putri yang dicerai. Maka benar anak-anaknya Abu Lahab menceraikan putri-putri Nabi. Adapun Abu As dia tidak mau, padahal sudah ditawarkan, kalau kamu menceraikan Zainab putri Muhammad, kau akan kami kasih wanita, tinggal tunjuk yang mana. Ya. Tapi Abu As tidak mau. Abu As tidak mau dan dia tetap bertahan sama Zainab. Meskipun dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW berjalan waktu, mantunya tidak mau masuk Islam. Zainab sudah masuk Islam. Dan ini belum ada peraturan waktu itu kalau suami kafir harus pisah. Tidak, belum ada peraturan seperti itu, belum turun ayat. Maka Zainab tinggal bersama Abu As, sementara suaminya Abu As kafir, namun dia baik sama Nabi SAW. Ya, karena istrinya Nabi adalah bibinya Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW 13 tahun kemudian setelah menjadi Nabi, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi menyusun negara Islam di sana. Pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Orang-orang kafir Quraisy datang, 1000 orang menyerang kota Madinah. Di antara 1000 orang tersebut mantunya ikut, Abul As. Ikut menyerang mertuanya, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya terjadi peperangan dan mereka kalah. Akhirnya banyak yang ditawan. Ada Abbas bin Abdul Muttalib ditawan, ada Aqil bin Abi Thalib ditawan, ya, masih kerabat-kerabat Nabi, ya. Ada juga Abul As ditawan. Waktu itu Nabi bikin pengumuman kepada orang kafir Quraisy, ini orang-orang kami tawan silakan ditebus dengan tebusan yang mahal-mahal. Kalau ingin tebus Al-Abbas orang kaya, tebusannya mahal, entah berapa gram emas, entah, pokoknya tebusannya mahal-mahal. Ya. Disebutkan seperti ada yang dibayar 400 dirham seperti Abu Wada'ah, ya. Dan ada yang ditebus dengan 100 uqiyah. 100 uqiyah kira-kira 3 kg emas. Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian ada juga ditebus dengan 40 uqiyah seperti Aqil bin Abi Thalib. Jadi tebusannya banyak-banyak. Akhirnya Zainab mendengar bahwasanya suaminya ditawan, Abul As. Zainab putrinya Nabi. Maka dia ingin menebus suaminya. Zainab miskin. Bapaknya terusir dari kota Mekah. Kemudian dia tidak punya harta. Sementara mau nebus suaminya pakai apa? Maka dia ambil sebagian harta, kemudian dilepas kalungnya. Diletakkan di tempat tersebut, dia kirim ke bapaknya untuk menebus apa? Suaminya.
Sampailah akhirnya tebusan tersebut di hadapan Nabi. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'aha, tatkala Nabi melihat kalung tersebut, raqalaha riqqatan syadidah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih melihat kalung tersebut. Kenapa? Kalung ini mengingatkan semua canda Khadijah, tawa Khadijah, senyuman Khadijah, ya. Baiknya istrinya Khadijah, semua mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW akhirnya meminta kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bagaimana kalau Zainab kita bebaskan tawanannya, suaminya, tanpa kita mengambil apa-apa. Nabi tidak tega mengambil kalung Zainab, yang itu adalah kalung yang pernah bersandar di leher istrinya dalam waktu yang lama, yang dia lihat tiap hari tatkala masuk di rumahnya. Inilah yang menjadikan akhirnya Nabi mengenang cinta pertamanya Khadijah radhiyallahu taala anha.